Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, gambaran indah tentang surga membuat semua orang ingin hidup kekal di sana. Di dalam Al-Quran, menjelaskan dua syarat agar bisa meraih surga, yakni mereka yang beriman dan berbuat baik. Lantas, adakah tempat di surga bagi non-muslim? Benarkah non-muslim tidak kafir? Apakah non-muslim dan muslim bertemu di surga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Manakah non-muslim yang masuk surga? Agama Islam, Nasrani, dan Yahudi mengusung klaim keselamatan umatnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ditolak oleh Ahlul Kitab. Mereka mengklaim agamanya yang paling benar dan memeluk agama yang selamat. Klaim umat Yahudi dan Nasrani yang merasa paling berhak atas surga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 111. Klaim Nasrani dan Yahudi atau surga itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Bantahan tersebut sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Adapun jalan keselamatan bagi umat non-muslim terdapat dalam sebuah hikayah yang diceritakan Tabari dan Asyuyuti. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi ternama, dulunya adalah pemeluk Majusi sebagaimana umumnya orang Persia. Dia lantas bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang mengajaknya menjadi pengikut Yesus dan mengajarinya kitab Injil. Suatu saat ketika sedang berkunjung ke Baitul Maqdis, sang pendeta berkata akan datang masanya seorang nabi pamungkas dari bangsa Arab. Dia berpesan agar Salman beriman dan menjadi pengikutnya bila berjumpa. Selain ada tanda kenabian di punggungnya, ciri lainnya adalah dia menolak sedekah tetapi menerima hadiah. Salman bersama temannya bernama Ibnu Malik kemudian berangkat ke Madinah. Mereka menjumpai Nabi SAW dan menceritakan tentang pendeta. Setelah Salman selesai memuji-muji mereka, Nabi berkata, "Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka." Salman merasa dunia gelap dan sesak dengan jawaban Nabi dan berkata, "Jika mereka menjumpaimu, mereka akan membenarkanmu dan mengikutimu." Lalu turunlah ayat, "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Nabi SAW lantas memanggil Salman, mengabarkan turunnya ayat tersebut dan bersabda, "Siapa yang mati mengikuti agama Isa dan mati di zaman Islam sebelum mendengar risalahku, niscaya dia dalam kebaikan. Tetapi siapa sudah mendengar risalahku tetapi tidak mengimaniku, dia binasa." Siapa yang termasuk golongan kafir? Orang yang golongan kafir adalah mereka yang tertutup hatinya menerima kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. "Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati, qalb-qalb qulubihim, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 6-7. Maka orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran adalah orang kafir yang zalim, congkak, dan mendustakan Nabi setelah melihat bukti nyata. Orang yang dimaksud seperti orang-orang kafir Quraisy dan sebagai ahlul kitab pada saat itu. Merekalah yang diancam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Al-Quran menjelaskan bahwa kafir lebih pada perilaku jahat, culas, congkak, dan khianat sebagaimana ditunjukkan oleh ahlul kitab pada saat dakwah Nabi SAW. Namun tidak semua ahlul kitab tergolong kafir. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Adapun mereka yang dimaksud fasik adalah para pelaku korupsi yang mengorupsi firman Allah dengan melakukan tahrif. Lalu, apa beda muslim yang taat dengan non-muslim? Adanya tempat di surga bagi non-muslim menyimpan tanya tentang beda muslim yang taat dengan non-muslim. Al-Quran menjelaskan, non-muslim dengan muslim yang taat menunaikan ibadah, sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, serta ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya memiliki kedudukan yang berbeda di surga. Mereka akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kepada orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabit, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Hajj ayat 17. Orang-orang mukmin yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan diganjar dengan surga dan diberi karunia terbesar untuk menatap wajahnya. Itulah puncak kebahagiaan dan kenikmatan yang diraih hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sementara non-muslim menimbang kasih sayang Allah yang melebihi murkanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepada kamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 54. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan janji surga bagi setiap umat. Karena setiap bulir kebaikan tidak akan sia-sia di mata Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Quran Surah Ali Imran ayat 199. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.